Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Bentar terus pergi gitu ya. Enggak juga, cuman saya tidak suka saja kita bahas-bahas Islam terus, Nabi Muhammad terus. Emangnya kenapa kita begitu? Saya tidak suka bahas-bahas Islam terus, bahas-bahas Muhammad terus. Masalahnya gini Bang, abang nggak ngomong itu sama yang muslim-muslim, sama Donditan, sama Zakir Naik, sama Abdul Somad, ya bilang begitu sama mereka. Bang, Ustadz, janganlah bahas-bahas agama Kristen terus. Gimana? Yang bahas-bahas itu sebenarnya kita itu yang bahas-bahas terus. Apa gunanya kita mau bahas agama orang, mau bahas ini itu, nggak ada untungnya kita cari acuan aja kerja kita ini. Ini mengajar orang mengajar ini pada ini mengajarkan orang memikirkan duniawi terus kalau ini. Zaki tampan ini. Zaki, begini Zaki, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Anda peduli nggak? Anda peduli nggak dengan agama Islam? Ya pedulilah agama saya, masa saya tidak peduli? Peduli dengan Islam. Oke. Kira-kira ini, selama kamu nonton saya ini, adakah fitnah yang saya ucapkan terhadap agama Islam? Ya banyaklah fitnah yang kamu. Satu aja, coba satu fitnah saya terhadap agama Islam itu apa? Ya kamu bilang Nabi Muhammad begini, ini anak kecil, mana ada orang begitu? Kamu berpikirnya apa itu? Kamu tidak tahu bahwa Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Zaman sekarang mana ada yang begitu, kamu berpikir juga lah ke situ sedikit. Jangan seenak kamu bicara saja. Kan nggak waras kan? Ditanya Muhammad zaman sekarang. Zaki, coba kamu simak ya pernyataan saya ini. Muhammad ketika dia hidup, dia menikahi anak di bawah umur. Apakah itu fitnah? Ya jelas. Kamu fitnah orang. Fitnah. Baik. Saya tampilkan di layar saya ya. Orang Islam itu teman-teman memang tidak tahu ini. Sebentar. Bang, jangan panik dulu. Jangan panik. Saya mau menunjukkan sesuatu. Jangan panik. Saya mau menunjukkan sesuatu. Coba, Anda bisa lihat nggak tulisan di sini? Sebentar. Anda bisa lihat nggak tulisan saya itu? Kecil begitu mana bisa orang lihat? Oke, sebentar. Sampai saya ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Diriwayatkan, saya bacakan. Kalau Anda nggak lihat ya pantesan. Makanya Anda Islam itu karena Anda nggak lihat, itu alasannya. Seandainya Anda bisa melihat, sebentar Pak, sabar Pak. Seandainya Anda bisa melihat, tidak mungkin Anda jadi orang Islam. Nih, saya bacakan biar Anda bisa melihat. Sebentar, biar Anda bisa melihat. Saya bacakan. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Kalau kamu bilang saya fitnah, ini ada dalam hadismu sendiri. Muhammad itu pelaku orang yang menikahi anak di bawah umur. Seandainya Muhammad hidup tahun 2025, Muhammad dijemput Mabes Polri. Gimana? Memang kamu betul-betulin. Kok memang kamu betul-betulin? Kalau bicaranya seenak kamu aja. Zaki, iya. Kalau misalnya tahun 2025 ada orang menikahi anak umur 6 tahun dan berhubungan badan ketika dia berumur 9 tahun, kira-kira orang tersebut diangkut nggak ke Mabes Polri? Seenak kita aja bicara begitu. Mana ada orang zaman sekarang begitu. Ya makanya saya bilang, kalian itu mustahil ngikutin sunnah Nabi. Saya nonton kamu memang hobi saya. Cuman kamu selalu orang kalau dibahas, kalau ketemu yang bagus agamanya kau matikan, kau ini.
Nah, cuma kalau orang awam kau ini ngobrol Oke, macam-macam kamu. biarpun Abdul Somad yang naik ke sini, dia tidak akan bisa membantah ini. Tidak ada. Orang itu malas lihat kita. Kita Muhammad tuh. Berat. Muhammad tuh. Nah, loncat dari Monas, loncat Monas. Mana masuk akal kamu aja di luar negeri sana. Makanya saya bilang Coba kamu di teman-teman, Indonesia ini. kalau ada orang Islam ke sini, mereka itu tidak akan mungkin bisa membantah saya. Mereka itu ke sini cuman curhat keputusasaannya. Bohong aja begitu. Zaki, bagaimana mungkin kamu katakan saya fitnah, sementara itu ada dalam literasimu sendiri? Gimana? Nggak ada itu. Kamu ini selalu kalau buka komal Islam terus. Susah ya tontonnya. Tapi saya coba dulu. Gini. Janganlah kau bahas agama. Tuh kan, ampun dia. Janganlah bahas Islam. Ampun. Zaki, saya ini mengatakan sesuatu yang tertulis di dalam literasi kalian orang Islam. Kenapa kamu itu marah? Ya, saya bukannya marah, cuman kamu ini bahas agama terus, nggak ada yang lain kamu bahas apa? Ya kamu bilang begitu sama ustadz-ustadzmu. Kamu bilang gitu sama Zakir Naik, kamu ini bahas agama-agama terus gitu. Kamu bilang sama Don Titan, kamu ini bahas agama-agama terus gitu. Kerjanya nggak ada. Lihat guna. Ya udah, tidur dulu, kamu di bawah dulu. Ya, kamu tidur di bawah dulu sana, Zaki tampan. Aduh berat. Kan sudah saya bilang, orang muslim itu ketika mereka berkata, Muhammad itu adalah contoh suri tauladan yang baik. Muhammad itu adalah pedoman manusia kalau mau menuju kepada kebenaran. Masa iya kamu mengikuti suri tauladan yang kayak begitu? Kita ini nggak perlu loh mikir yang tinggi-tinggi, sekolah yang jauh-jauh, nggak perlu. Cuman pakai saja akal sehatmu. Gimana sih? Sungguh berat ya. Oke, coba nih. Siapa muslim yang naik ke sini, kemudian bantah pernyataan saya ini. Yuk. Kita kasih naik ada... Bentar ya. Sebentar, Drul ini belum bisa. Drul ini pengikutnya masih sedikit, belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Mr. Electronic Shopee. Electronic Shopee. Ya silakan Electronic Shopee, nyalakan kamera dulu bro. Halo? Ini giliran saya naikin, dianya malah terjeda. Gimana sih orang ini? Halo? Oke, baik kita turunkan ya. Ayo. Wahai kaum muslimin wal muslimat dimanapun teman-teman sekalian berada. Saya Edis TV sudah memberitahukan kepada kalian tentang siapa sebenarnya sosok Muhammad yang selama ini kalian anggap manusia terbaik sepanjang masa. Memang kalian selama menjadi muslim, kalian tidak pernah tahu bahwasanya Muhammad tuh nikahin anak di bawah umur. Bahkan umur 6 tahun dinikahi dia. Dan umur 9 tahun diajak dia berumah tangga atau berhubungan badan. Umur 9 tahun, Muhammad umur 55 tahun. Kira-kira apa kamu tidak malu punya nabi kayak begitu? Gimana kira-kira ini muslim? Coba ayo naik ke sini ya. Kita di sini bukan mau melecehkan, bukan. Saya ini cuman ngomong sama kamu. Masa sih iya kamu yang teladanin yang kayak begitu, gitu loh. Ya, ayo silakan. Alif Abdurrahman. Silakan Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Oke, Alif Abdurrahman. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Nggak kedengeran Bang, dicabut aja Bang headsetnya Bang. Jangan ada kipas di sampingmu. Jangan. Nggak ada kipas Bang. Oke, sekarang sudah. Ya. Oke, apa yang mau Bang sampaikan? Pernyataan Bang Edis tentang
Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah umur 6 tahun. Itu konteksnya gimana maksudnya? Apakah itu dikatakan pedofil atau gimana? Oke, Anda bisa baca nggak tulisan ini? Orang zaman dulu kan memang begitu, Bang. Tenang dulu, Bang. Kalau naik tuh tenang. Jangan gerasak-gerusuk gitu loh. Santai sih jadi orang. Heran Muslim ini bawaannya anarkis aja terus. Tenang gitu loh, tenang. Anda kan mencari polemik, makanya saya naik karena menyatakan yang tidak benar gitu, ngerti nggak? Menyatakan yang tidak benar. Oke. Oke. Tenang dulu, Bang. Bang, tenang dulu, tenang. Ini hadis ini karangan saya atau memang ada di sumber-sumber Islam? Memang ada di sumber-sumber Islam. Oke. Berarti betul tidak bahwasanya Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Ya betul, Bang. Betul. 6 sampai 9 tahun. Dan dia bersenggama atau berumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, betul? Betul. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah ketika itu saya katakan, apakah itu fitnah? Tidak fitnah. Tidak fitnah. Lalu? Menyatakan konteksnya zaman dulu. Zaman dulu itu memang sudah banyak orang yang menikah di usia muda. Baik. Pernah sebutkan. Tenang. Sebutkan tetangga Muhammad, teman Muhammad, kerabat Muhammad, atau seluruh orang Quraisy yang melakukan perbuatan aneh seperti Muhammad. Satu orang. Sebutkan siapa namanya? Sebutkan satu namanya. Saya, Bang. Dan tunjukkan literasinya. Silakan. Orang dulu itu banyak yang menikah di usia muda, Bang. Itu saya jelaskan. Tunjukkan satu namanya, siapa? Kalau saya cari mungkin ada. mau saya carikan. Makanya orang, yaudah, sebutkan satu sahabat Muhammad atau satu orang Quraisy yang menikahi anak di bawah umur. Satu, silakan. Thousand years later. 2000 tahun kemudian. Ini, Bang, ada, Bang. Nah, sebutkan. Siapa namanya? Ada namanya contoh sahabat Nabi yang menikah muda. Siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Usia yang cukup jauh dari ayahnya, Amr bin As. Berapa? Abdullah bin Amr bin As berapa umur ketika menikah? Nah, di sini tidak jelaskan. Ada juga Umar bin Abi Salamah menikah saat belum genap 15 tahun, saat Nabi masih hidup dan 15 tahun. 15 tahun udah besar orang. 15 tahun. Ini bukan 15 tahun, 6 tahun, botol. Kalau 15 tahun orang sudah besar. Usia itu biasa. Kalau di zaman sekarang, kamu tahu nggak bedanya 15 tahun dengan 6 tahun? Tahu. Apa bedanya? Ya beda jauh, beda umurnya kan. Maksudnya konteksnya kalau di zaman sekarang itu udah 2 kali lipatnya Aisyah, 2 kali lipat lebih. Kan ini umur 6 tahun dinikahi oleh Aisyah, oleh Muhammad. Konteksnya, tapi Bang Edis itu cari polemik gitu supaya Muslim itu nonton, Muslim itu marah. Supaya Muslim sadar dengan kelakuan artinya. Selesai dibahas. Oke. Alif Abdurrahman, saya mau tanya dulu sama kamu nih. Coba kamu jujur ya, jangan kamu tipu dirimu sendiri. Apakah kamu setuju bahwa Muhammad itu adalah contoh teladan yang baik bagi umat manusia yang hidup di tahun 2025 ini? Ya, semua Muslim sepakat, Bang. Cuman arahnya kemana? Coba langsung ke intinya saja, Bang. Kalau begitu, ketika kamu mencontoh dia, maka kamu melakukan hal yang baik, betul? Betul. Oke, kalau kamu di tahun 2025 ini menikahi anak umur 6 tahun dan berhubungan seksual dengan anak umur 9 tahun, kira-kira itu baik atau enggak? Beda konteks, Bang. Kalau di zaman dulu itu konteks. Kalau di zaman sekarang kan ada aturan. Berarti di tahun 2025 ini Muhammad tidak lagi sebagai suri teladan yang baik. Kalau Nabi Muhammad aturannya tidak boleh menikah di usia segitu, pasti mengikuti seperti itu, Bang. Berarti di tahun 2025 ini Muhammad tidak pantas dijadikan suri teladan yang baik. Waduh, maksudnya orang dulu itu, saudara. Nggak paham. Orang dulu itu menikah muda itu biasa, Bang. Kalau saya nggak nanya dulu. Di zaman sekarang, kalau Muhammad itu dicontoh, dijadikan suri tauladan, kira-kira itu baik atau tidak? Baik. Berarti baik. 2025 menikahi anak umur 6 tahun baik? Nah, ini Bang Edis tidak sesuai konteksnya. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Iya, berarti masih relevan nggak mengikuti Muhammad zaman sekarang? Masih relevan. Ya, kalau relevan berarti menikahi anak umur 6 tahun masih relevan?
Kalau di Indonesia kayaknya tidak boleh, Bang. Iya, di Indonesia kan negara mayoritas Islam, betul. Masalahnya kan aturan di Indonesia kan tidak membolehkan, Bang. Iya, berarti negara kita disuruh untuk mengikuti aturan, mengikuti pemerintah. Betul. Berarti negara kita menganggap perbuatan Muhammad itu baik atau buruk? Baik, mengikuti pemimpin kan. Memang kalau ngomong sama orang Muslim ini teman-teman. Bang, lanjutin benturin kepala kuping ya. Wahai kaum muslimin wal muslimat, kurang bagaimana lagi sih saya? Atau bagaimanakah cara saya untuk menginsyafkan kamu? Astaga. Saya ini teman-teman ya, walaupun pahit teman-teman, tapi ini adalah obat, betul loh, bener ya? Ini pahit memang saya beritahu kepada kalian, memang sakit, tapi percayalah ini obat. Segeralah tinggalkan Muhammad. Kok masih saja kalian nekat aja? Heran saya dengan kalian ini. Oke, kita kasih naik ada Teta Cikal 79. Teta Cikal 79. Silakan, Teta Cikal, nyalakan kamera Anda. Silakan. Oke, Bang, jangan merokok dulu, Bang. Tidak merokok, Bang, ya, oke. Iya, Anda Islam? Islam. Iya, memang kalau ngomongin Muhammad, memang pantasnya sambil ngerokok, sambil minum miras sebenarnya. Tapi janganlah kamu tunjukkan, ya, Bang. Jangan kamu tunjukkan seperti itu sama orang Muslim. Kebalik ya, Bang. Kamu pernah lihat saya merokok nggak? Pernah? Nggak kebalik sama teman-teman abang. Oke, kembali ke tema. Oke, Bang. Kita sedang membahas mengenai Muhammad yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh panutan umat manusia. Apakah Anda setuju? Ya, Bang. Setuju. Oke. Berarti jikalau tahun 2025 ini manusia-manusia mencontoh Muhammad, maka itu akan baik, betul? Baik. Oke. Betul nggak Muhammad menikah anak di bawah umur? Setahu saya itu, kalau saya baca anunya, Aisyah itu bukan umur 6 tahun, bukan. Oke, saya balik dulu kamera saya. Nah, coba abang baca itu. Coba baca. Ya, itu memang konteksnya di situ. Tetapi di dalam sejarahnya itu begini, Bang. Berarti Aisyah bohong. Oh, enggak. Di dalam yang ngomong sebentar, Bang, yang gini, ngomong sabar, Bang. Gini, sedikit dulu. Yang ngomong bahwasanya Aisyah berumur 6 tahun ketika dinikahi Nabi dan 9 tahun berumah tangga, itu Aisyah sendiri atau siapa? Ini begini, Bang, ceritanya, bukan 6 tahun begitu, Bang. Aisyah dulu waktu dia ikut perang, dilarang orang sebelum Aid itu dilarang ikut perang. Sedangkan Aisyah ikut perang. Jadi umur Aisyah itu kira-kira berapa, Bang? 6 tahun. Gimana? Di dalam, adakah 6 tahun sudah haid? Bang, siapa yang tahu Aisyah haid atau enggak? Sahabatnya meriksa-meriksa. Sahabatnya Aisyah memeriksa gitu. Aisyah, apakah kamu sudah haid gitu? Oke. Kalau abang coba bawakan kepada saya literasi, dengar. Bawakan kepada saya literasi, siapa yang ngomong Aisyah sudah haid? Aisyah sendiri atau orang? Ini sejarahnya, Bang. Yang bisa ikut perang dulu, sebelum haid dilarang ikut perang. Iya, siapa yang memeriksa kemaluan Aisyah apakah dia haid atau tidak? Umur, Bang, umur. Mana keterangannya siapa? Siapa yang ngomong begitu? Di dalam umur 6 tahun orang belum haid. Sedangkan yang ikut kalau orang Islam gini, kalau orang Islam punya akal sehat sedikit aja, nggak mungkin lagi dia jadi orang Islam, nggak mungkin. Begini, Bang, saya juga bertanya, Bang. Boleh aku bertanya, Bang? Bagaimana? Ini Anda selesaikan dulu nih, selesaikan. Dulu. Apakah Anda mau menyelesaikan ini? Jangan cuma Anda yang bertanya, saya boleh bertanya juga ya. Kalau jadi Anda mau lari dari tema ini? Tidak, saya mau tanya dulu. Kalau kawin sesama jenis boleh nggak di umat Kristen? Nggak boleh. Tidak boleh. Itu banyak kok. Mau lihat ya? Mau lihat videonya? Anda mau lihat kawin sesama jenis umat Muslim di masjid-masjid di Jerman? Mau? Mau juga lihat, Bah. Kalau masalah perkawinan dibahas. Gini. Kawin sama hewan, mau?
Baik, baik. Begini, ketika Gini kamu aja, melihat, tenang. Ini orang Kan mau saya kalau jawab, berdebat banyak, mau saya jawab jangan nggak? pakai Gimana? Mau tema diskusi? begitu. Mau diskusi yang baik? Kalau diskusi Iya, yang Bang, baik, makanya itu kamu tema, bertanya, saya Itu temanya, Bang. menjawab. Soalnya banyak juga tema-tema tentang Yesus. Seandainya kita mau buka Satu-satu tema begitu, dulu, kita. satu-satu, tenang, tenang. Iya, saya tenang. Kalau kita buka Bible, tenang. Saya tidak paham. Kira-kira saya boleh ngomong nggak? Boleh, Mbak. Oke. Di dalam Bible tidak boleh menikah sesama jenis. Mau saya tunjukkan ayat-ayatnya? Tapi kok banyak video ya yang pastor itu kasih kawin orang. Inilah yang makanya saya bilang teman-teman, orang Islam itu mustahil seseorang itu Islam di detik yang sama dia waras. Tidak, Bang. Kalau ada umat Muslim nih, saya kasih contoh nih misalnya, saya kasih contoh. Kalau ada umat Muslim dia, ya kan? Kemudian dia melakukan satu perbuatan, misalnya dia menyembah patung Buddha misalnya. Misalnya. Itu yang salah itu Muslimnya atau Al-Qur'annya? Orang Islamnya tersebut atau Al-Qur'annya? Orangnya. Nah, ketika Anda melihat ada orang dalam tanda kutip ngaku Kristen, tetapi menikah sesama jenis. Yang salah orang itu atau Bible-nya? Atau Bible-nya yang ngajarin begitu? Ya, orangnya. Nah, terus kenapa kamu bilang Bible-nya? Di dalam Alkitab, gini loh, di dalam Alkitab tidak ada ajaran seperti itu. Kalau kamu bisa tunjuk di dalam Alkitab ajaran seperti itu, saya terjun dari Monas. Coba tunjukin Gini ayat di aja, dalam Bang. Alkitab boleh menikah sesama jenis. Silakan. Begini aja, Bang. Kalau berdebat itu jangan terlalu bilang ini. Giliran nanti ditunjukin ngomongnya ini. Mendingan kita debat itu sewajarnya saja, Bang. Jangan menghina. Jangan menghina Nabi. Teta, Jangan menghina Tuhan. apakah saya menghina, Teta? Ketika saya katakan Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, apakah saya itu menghina? Gini, Bang. Memang kontesnya gitu. Memang kontesnya begitu. Terus Tapi kenapa kelakuannya kamu tidak bilang begitu. saya menghina Muhammad? Ini kontes yang berbicara, Bang. Seandainya Abang berbicara pada orang-orang yang saya ini kan orang yang belum terlalu paham. Nah, kalau seperti itu kamu bilang, bagus. Artinya kamu tidak membuat agama Islam itu semakin buruk. Kamu bilang saja, Iya, Bang, saya orang Islam awam, saya tidak tahu itu, saya mau belajar. Itu kan lebih enak daripada kamu maksa jawabnya. Tidak, Bang, karena sama ya, begini, Bang. Sama dengan saya punya Nabi. Abang ngomong ini, banyak yang taping bilang, Muhammad kawin bocil begini kan, itu enggak enak. Oke, Bang, sekarang gitu. saya tanya sama kamu, betul atau tidak Muhammad menikahi bocah cilik? Saya enggak betul. Berarti hadis tadi itu kamu ingkari, pernyataan Aisyah itu kamu ingkari? Saya itu baca sejarahnya, makanya di kontes itu memang mungkin ada yang bagaimana ya. Saya Oh, enggak berarti terlalu hadis itu paham. bohong? Ah, Berarti hadis itu bohong? saya kalau hadis mengatakan begitu ya, kalau kami sejarahnya tidak. Memang sakit ngomong sama orang Islam. Apakah hadis itu bohong atau tidak? Tidak bohong hadis. Oh, berarti umur Aisyah 6 tahun ketika dinikahi Muhammad? Banyak orang mengatakan bukan. Terus bohong atau enggak? Bang, bagaimana mungkin kamu katakan hadis itu tidak bohong sementara hadis itu mengatakan umurnya 6 tahun ketika dinikahi Muhammad? Bang, soalnya ini tema berapa kali Abang ulang-ulang. Ya berulang-ulang, orang tidak terpecahkan. Tidak, Bang, sudah terpecahkan ini. Ya udah, ini apakah hadis tema itu sudah bohong? terpecahkan, cuma Abang selalu mencari Oke, untuk memaksa. pertanyaan saya, apakah hadis itu bohong? Tidak bohong hadis. Oke, berarti berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kalau tertulis itu 6 tahun, tapi di dalam sejarah bukan 6 tahun. 6 tahun tapi bukan 6 tahun. Ya, Berarti umur Aisyah 6 tahun tapi bukan 6 tahun. ya. Makanya Bang, jadi orang Islam aja terus Bang ya. Selama Anda jadi orang Islam, selama itulah Anda tidak akan waras. Oke ya. Saya waras, Iya Bang, Abang yang iya tidak Bang, waras. nggak waras. Udah nggak waras di bawahnya tadi Bang. Berapa umur Aisyah? 6 tahun. Tapi berapa? Bukan 6 tahun. 6 tahun tapi bukan 6 tahun. Astagfirullahaladzim. Gimana sih saya mau? Bagaimana saya mau menyampaikan ini, saudara-saudara? Kira-kira gimana? Saya harus bagaimana ini langkah kita ini? Aduh.
Sungguh luar biasa ya teman-teman ya. 6 tahun, tapi bukan 6 tahun. Oke, coba kita kasih naik ada Mr. Joker Galaxy. Mr. Joker Galaxy. Oke, silakan Mr. Joker Galaxy, nyalakan kamera Anda. 6 tahun tuh belum masuk SD, masih TK. Bayangin Muhammad umur 55 tahun menenteng umur 6 tahun dia jalan. Ya, selamat malam. Pak. Cucu Pak, bukan istri. Selamat malam. Oke. Mr. Joker Galaxy, saya tanya dulu, apakah Anda seorang muslim? Oh, 1000% muslim. Muslim. Oke. Mau lanjut yang tadi atau sudah mengaku yang tadi itu? Ya, kita lanjutkan bagaimana, karena kamu udah kalah 1 kali sama saya. 1 kali, oke, baik. Iya. Apakah benar Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Di situ tertulis tidak 6 tahun, 9 tahun ya. Baik, Kamu baik. kan dibaca. Tampilkan. Edis. Aduh. Baik, saya suruh dia baca nanti ya. Iya, tampilkan. Oke, sabar. Nanti gantian ya. Ya. Saya balik Jangan dulu ya. diturunkan. Nanti kan nggak dulu kena kepala saya ya. Allah diturunkan. Oke, coba bacakan dulu. Ya. Bacakan. Maksudnya Rasulullah Subhanahu wa taala Rasulullah Subhanahu wa taala. Iya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Subhanahu wa taala menikahiku ketika umurku 6 tahun. Baca lagi, baca berapa? 6? 6 tahun. Tadi kamu bilang bukan 6. Ganti. Loh, tunggu dulu. Nanti kita gantian, Edis. Iya, tadi kamu bilang bukan 6. Iya, nanti gantian dulu lah. Janganlah kau nyocok dulu. Sebentar, tadi kamu bilang bukan 6 kan? Iya, itu ada 9 tahunnya. Bagaimana itu? 6 tahun dinikahi, 9 tahun Iya, disetubuhi, peang. Kau salah, Edis. Coba kau baca dulu sampai selesai. Tahun, Baca dulu. Itu ditunangkan. Ketika 9 tahun. Baca dulu, baca dulu. Iya, udah tahu. Baca dulu, baca. Tunang atau nikah gitu. Iya, selama 6 tahun. Tadi Bapak tuh bilang tadi itu benar. Kamu yang selama salah. 6 tahun? Iya, dia 6 tahun itu ditunangkan. Coba baca dulu, baca. Keadaan itu dia masih Coba baca dulu, baca dulu. Kau itulah salahnya kau nih, Edis. Orang Islam nggak mau baca dia. Saya bacakan ya, saya bacakan. Udah tahu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku. Makasih Bang Tobias, makasih. Telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Maksud bersamaku di sini adalah kata yang santun, kata yang sopan untuk mengatakan berumah tangga, bersetubuh. Iya, jadi mereka menikah kan bersama aku tuh kan 9 tahun bersama dia baru tidur bersama. Iya, makanya saya bilang Muhammad nikahnya ketika Aisyah umur 6 tahun, kemudian waktu bersetubuh dengan Aisyah ketika Aisyah umur 9 tahun. Setelah dia Edis, dengar baik-baik. 6 tahun tuh dinikahinya, oke, tapi dia belum bersetubuhinya. Yang saya bilang juga dulu. Itu, Peang. Iya, tunggu dulu. Kau jangan tahunya menyocok saja, memframing saja, itu nggak ada guna, Edis. Terbuka pikiran orang Kristen terbuka. Terus? Inilah bodoh-bodohnya orang Kristen botol, nggak tahu apa-apa. Makanya aku bilang sama kalian, yang bikin malu Muhammad, yang kamu salah-salahin orang Kristen. Nah, nanti aku tanya balik, kau harus jawab. Jangan ditanya balik. Yang kamu salah-salahin Muhammad, yang salah Muhammad, yang kamu salah-salahin orang Kristen. 6 tahun dinikahinya, belum disetubuhinya. Setelah disetubuhi umur berapa? Dia berperang 9 tahun, dia baru setubuhinya. Oke, 9 tahun disetubuhi. Terus? Gantian, sekarang pertanyaannya. Ya, tanya balik ya. Sebentar dulu, berarti kamu sudah mengakui ini ya? Takut kau. Berarti kamu sudah mengakui ini? Iya, kita nggak apa-apa. Oke. Tapi pertanyaan saya, apakah itu pantas diikuti zaman sekarang? Dengar dulu, Nabi Muhammad itu manusia. Bagaimana kalau seorang Tuhan yang kau anggap Yesus mengawini anak 3 tahun? Bagaimana? Ya udah, tunjukin dalilnya. Dalilnya. Coba Anda buka dulu. Markus 20:22. Inilah 20:22. Maria. Markus 20:22. Sebentar, tenang. Ya. Saya bukakan dulu di sini. Markus berapa? Kalau nggak salah ya, nggak di Markus, di Matius itu. Markus atau Matius? Iya, di Markus dulu coba. Oke, Markus berapa? Jangan kau framing. Markus berapa? Markus 20, titik bertindih 22. Markus 20.
Markus 20 nggak ada, Peyang. Coba dulu, kenapa nggak ada? Markus itu cuma sampai 16, foto. Kenapa di dalam itu ayat-ayatmu Bible mengatakan Yesus berkata? Sebentar, saya balikin dulu, sabar. Inilah saya balikin dulu, tenang. Maria berumur 3 tahun. Ini Markus cuma 16 pasal nih. Injil Markus itu cuma 16 pasal. Coba dulu yang lain, Matiusnya coba. Matius, kita ikutin. Sebentar, kita ikutin teman-teman. Orang Muslim itu memang mereka ini teman-teman sudah sampai ke tahap hati yang sangat tinggi. Coba dulu. Matius berapa? Coba Matius 20 tiba 22. Kalau nggak salah Matius itu ya. 20 22. Oke, Matius 20 ayat 22 ya. Matius 20 ayat 22. Oke. Kayak tadi ini Matius 20 ya. Iya. Oke, ayat 22 ya. 20. Ayatnya. Hah? Coba. Oke, 22. Saya jawab ya. Kita bacakan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami itu dapat." Terjemahan baru, terjemahan lama. Ya udah, buka punyamu. Mana buka punyamu? Coba terjemahan lama dulu, jangan yang baru lah. Kau dulu. Oke, kita buka terjemahan lama. Nah, sabar, kita ikuti teman-teman ya. Kita tunjukkan orang Islam itu memang sudah nggak punya lagi tingkat yang akal sehat, mereka udah nggak punya. Mana Baik. ada? Mana ada? Oke, kita buka. Nggak ada, selalu sehat pikirannya. Sebentar, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Sebentar, ini kok lembut sih. Jangan terjemahan baru. Masa kita buat berganti-ganti versi, ada-ada aja. Oke, kita buka berbagai macam terjemahan ya. Oke, ini terjemahan baru. Kita buka terjemahan lama. TL ya, terjemahan lama ya. Maka jawab Yesus serta mereka, "Kamu kurang mengerti permintaanmu sendiri. Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang aku akan meminum itu?" Maka katanya kepada mereka, "Boleh." Terus yang mana? Makanya kau cari di situ. Aduh, aku catatanku hilang pula ini. Aduh. Yang mana? Coba yang mana? Coba yang kau mana? cari. Ini Yesus pernah berkata, "Inilah istriku, Maria yang berumur 3 tahun. Oh, begitu indahnya buritnya." Gimana itu? Makanya saya bilang begini. Orang Islam itu teman-teman, mereka ini sudah tidak punya lagi argumen. Mereka nggak punya lagi bantahan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka halu. Dan kau hina, Edis. Di mana saya mencacinya? Di mana saya memakinya? Di mana saya mencaci? Di mana saya memakinya? Dengan secara kau pelan-pelan membilangkannya, ya, menyakiti hati umat Muslim demi kau gip segala macam. Asal kau tahu. Padahal kau lebih parah agama. Yang saya tunjukkan tadi ini, apakah ini fitnah? Sebentar, luar biasa ya mereka ini. Jadi ya. bagaimana seorang Tuhan umur 3 tahun? Mereka iri syirik melihat saya dapat gift. Mereka iri syirik melihat saya dapat gift. Sebentar nih, ketika Bukan kamu membaca ini, syirik. apakah ini karang-karangan saya? Coba, Sudah ketika kamu melihat tulisan saya ini karang-karangan saya bukan? Loh, ini bukan karang-karangan, cuman kau nggak Oke, tahu artinya. sekarang saya tanya balik sama kamu. Di mana Tuhan Yesus pernah berkata, "Inilah istriku, buritnya begini mana?" Di mana itu? Memang ada. Jadi Mana? itu. Mana Injilnya? Mana? Tunjukkan ke saya. Memang ada. Iya, mana? Kalau ada mana? Memang ada. Saya turun dulu ya. Nanti konekkan lagi ya. Kamu panggil seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini, saya tunggu. Iya. Saya turun dulu. Mana? Nanti konekkan lagi. Oke, saya tunjukkan ya. Oke. Jam tunggu berapa? ya. Berapa menit lagi kamu naik ke sini? 10 menit. Oke, Baik, ya. saya tunggu. Oke, Saya tunggu. oke, Saya ya. tunggu. Baik, saya Nah, tunggu. Jangan framing aja kau. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sudah saya bilang, mereka ini teman-teman, saking bencinya mereka akan membuat fitnahan-fitnahan, akan mengarang-arang. Masa katanya saya memfitnah, katanya sungguh luar biasa. Mereka teman-teman, muslim-muslim ini, karena memang mereka udah bencinya luar biasa, otaknya nggak dipakai, akhirnya kayak begitu. Di dalam Injil ini, Yesus berkata, bahwasanya inilah istriku umur 3 tahun. Coba di mana itu ada? Dan muslim percaya itu, makanya saya bilang mereka itu otaknya tidak dipakai. Luar biasa. Tapi itulah teman-teman ya, yang dewasa-dewasa, orang-orang Islam yang dewasa, yang dia menggunakan akal sehatnya, mereka tidak percaya itu.
Sementara orang-orang yang seperti tadi, yang botak tadi tuh, ya mereka percaya karena apa? Karena mereka sering membenturkan kepala mereka ke ubin. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Oh, kita iklan dulu teman-teman ya, kita iklan dulu. Ya, teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa berada ya, teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman nonton di video yang baru saya upload, teman-teman sekalian, rumah Apologit kita itu sudah jadi, sudah kita beli dan sudah kita tempati seperti video yang sudah saya beritakan kepada kalian. Tetapi teman-teman, ada beberapa hal teman-teman yang perlu masih kita selesaikan, dan teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport untuk penyelesaian rumah Apologet yang masih tinggal sedikit lagi ini, teman-teman bisa ikut mensupportnya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih tinggal sedikit ini teman-teman di sini ya. Rencananya teman-teman kita akan pasang baterai. Saya pengen kita punya baterai sendiri teman-teman biar kita tidak bayar listrik lagi. Teman-teman silakan teman-teman bisa mensupportnya di yang tertera di layar ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Saya kasih waktu dulu. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ya, teman-teman bisa lihat di situ ada GIF, ada namanya tulisan berjalan, running text. Teman-teman bisa mensupportnya lewat situ. Ada Zelle, ada PayPal, kemudian juga ada Bank BRI ya di situ ya. Silakan teman-teman cek dulu. Oke, saya beri waktu. Ya, ditangkap layarnya, screenshot saja layarnya, atas namanya Edi Sidaputar ya. Bagi teman-teman yang mau berkolekte, teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita masih menunggu ya, si bapak-bapak, si namanya tadi siapa? Joker atau siapa tadi namanya ya. Terima kasih Opung, terima kasih. Oke, kita kasih naik, apakah dia sudah ada? Oh, dia belum datang. Sambil menunggu bapak-bapak yang tadi ya, dia katanya mau menunjukkan Injil di mana Tuhan Yesus berkata, inilah istriku umur 3 tahun. Karena orang-orang seperti itu teman-teman, perlu kita waraskan, karena mereka itu memang tidak waras lagi. Oke, Adnan Firdaus 07, silakan. Nyalakan kamera Anda, Adnan Firdaus. Oke, Adnan Firdaus, saya tanya dulu Bang. Abang Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Nikah 6 tahun itu enggak jelas itu. Maksudnya? Maksudnya yang enggak umur segitu. Enggak umur segitu. Baik. Kita harus sabar ya teman-teman ya. Karena orang Islam banyak yang tidak tahu siapa Muhammad sebenarnya. Mereka tidak tahu itu. Oke, saya kasih tunjuk hadisnya. Saya balik, hilangkan dulu kepala saya biar kelihatan. Kelihatan nggak Bang? Coba Bang baca. Kecil banget ya, kecil. Mau saya bacakan? Kurang besar. Ya. Oke. Dari Aisyah, bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Maksud kata bersama di sini adalah berumah tangga. Artinya mereka melakukan hubungan suami istri. Terus yang mana yang Anda bantah? Ya itu saya bantah, itu dari mana? Itu dari mana? Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Oke, itu sahih enggak? Jadi Muslim itu tidak sahih. Hadis sahih Muslim itu bukan sahih. Gini, itu kan dari riwayat Bukhari Muslim enggak? Muslim enggak? Bener nggak? Astaga, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu kan dari Muslim bukan? Gimana? Sahih nggak? Sahih nggak? Sahih kan? Namanya saja sudah hadis sahih Muslim. Gimana sih? Oke. Sahih Muslim. Sahih. Tak jelasin. Silakan. Muslim itu, hadis itu diambil cuma dari sanadnya saja. Tapi dari segi pengetahuan itu nggak diambil di situ. Salah. Tahu nggak kamu sejarahnya Hisham bin Urwah? Tahu nggak kamu Hisham bin Urwah?
orang Irak yang dulu pernah tinggal di Saudi Arabia. Hisham bin Urwah itu orang itu yang buat kan Hisham bin Urwah, orang yang sudah pikun. Baik, sudah ngomongnya? Gitu loh. Ya nanti itu terangin. Silakan. Dulu kan dia zamannya Bani Umayyah. Banyak yang kalangan pendatang-pendatang di kalangan Jazirah Arab, pendatang-pendatang di situ dia tidak mengutamakan orang di situ. Makanya dia membenci orang asli orang Arab. Dia membuat hadis-hadis yang palsu dan sekarang ya kayak di Muslim itu memang sahih. Tapi dia diambil dari sanadnya kan. Tapi dari segi ilmu pengetahuan yang luas, dia tidak diambil dari situ. Gitu loh, Pak. Udah. Hadis yang sudah ditanggapi. Nanti dulu, tak jelasin. Silakan. Hisham bin Urwah itu orangnya dulu kan dalam tahun 50 kan dikenal orang yang ahli kitab, penulis yang sangat ahli. Dikenal dia sebenarnya ilmunya orang sekitar dari Arab itu. Tapi setelah pindah ke Arab Saudi, ya setelah Nabi wafat dan pindah ke Arab Saudi, dia mengalami kepikunan. Hafal-hafalan sering lupa, sering terbolak-balik menaruh angka. Gitu loh. Itu kan, ya itu makanya bisa dikatakan umur 6 tahun bisa 16 tahun kan. Nomor Arab itu kan hampir mendekati seperti sama, 6 ke 16, 9 itu hampir sama, nggak kayak orang seperti Indonesia, bukan lain, lebih sana itu lebih gimana ya, lebih komplikatif. Nanti dulu. Nah dia menulisnya itu lupa, salah gitu. Hisham bin Urwah itu. Nah dari segi di sini salah. Buku Muslim, dari segi Muslim dia ditulis karena berdasarkan sanadnya. Sanadnya memang dekat dia dengan Nabi Muhammad. Memang dia orang yang jujur, orang yang... Oke, jangan diulang-ulang, kita udah nangkap. Jangan diulang-ulang. Enggak sih. Berarti hadis ini berisi informasi yang salah. Benar, tapi sanadnya cuma benar tapi salah. Ya betul. Benar tapi salah, salah tapi benar, benar tapi salah. Ada masalah seperti itu. Mencintai kamu sama saja membunuh diriku. Ngebohong salah, jujur malah tambah salah. Tak jelasin, nggak mau menerima. Udah selesai belum ngomongnya? Nanti dulu. Makanya, jadi cuma buku Muslim itu diambil dari sanadnya saja, tapi dari segi pengetahuan. Jangan diulang-ulang terus. Tadi udah ngomong itu. Sebentar. Para kalangan ilmuwan orang bangsa Muslim tidak mengakui, ya. Kalau sanadnya karena segi pengetahuannya yang luas tidak diakui karena yang namanya memalukan itu karena memalukan kelakuan Muhammad begitu ya? Enggak. Baik. Kalau sudah selesai biar gantian saya. Udah selesai belum? Pak, mau ngomong apa kamu? Baik. Pak. Anda kenal nggak Ustadz Adi Hidayat? Terus ngapain? Ustadz Adi Hidayat tidak diragukan lagi keprofesionalannya, tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang agama Islam. Dengarkan ini. Ya. Dengarkan ini. Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Berdasar riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat yang pertama yang paling kuat. Dulu. Tunggu dulu. Yang paling mendekati kan belum tentu benar. Gitu loh, Des. Yang paling mendekati kan. Jadi memang teman-teman ya. Coba dengarkan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama orang Islam ketika memalukan, ketika itu membuat bangkrut agama Islam, mereka harus berusaha untuk menyingkarinya. Ribuan hadis yang palsu. Baik. Baik, sekarang intinya begini. Kalau hadis ini tidak benar, artinya hadis ini berisi fitnah, betul? Benar, adanya itu. Tapi dari segi ilmu belum diakui. Apakah itu 6 tahun atau 16 tahun atau 15 tahun? Kan belum. Jadi berapa tahun? Saya tunjuk lagi. Kamu saya suruh baca lah sekarang. Coba kamu yang baca, coba. Itu kan dari segi sanadnya saja. Yang kamu tunjukkan kok dari segi sanad. Tapi dari segi ilmu belum dibenarkan. Dari segi pengetahuan ilmu yang luas. Berarti belum isinya benar atau salah? Kalau kasusnya benar. Tapi dari segi umur belum kita bisa orang belum. Berarti berapa umurnya? Berarti berapa umurnya? Bisa dikatakan 15 tahun, 15 tahun sekitar 16 tahun. Di situ tertulis berapa? Loh, ini kan dari segi Hisham bin Urwah. Cuma aja dia secara jujur
Muslim itu menulis dengan apa yang dikatakan Hisham bin Urwah, gitu loh. Teman-teman ngerti nggak dia ngomong apa, teman-teman? Kayaknya orang ketangkep maling ayam ini orang. Kenapa ada ayam di tanganmu? Ini kan dari segi pengetahuan ini. Ayam begini, ini tiba-tiba masuk begini. Tapi kok bisa ada di tanganmu? Karena ini dari pengetahuan. Pengetahuannya dari Urwah. Kamu tuh nggak tahu. Ini kalau polisinya paman saya ini bisanya kamu hujan. Nggak tahu apa-apa kamu tuh. Saya punya paman polisi kan. Saya punya paman polisi, dia sangat ditakuti tuh. Temanya jadi beda. Udah, kau tidur pulang sana. Kamu temanya jadi beda. Mumet saya ngomong sama kamu. Aduh, berat teman-temannya. Itu bahkan videonya sudah viral loh itu ya. Bagaimana orang-orang pendebat-pendebat Muslim lawan ustadz-ustadznya sendiri. Satu bilang umur Aisyah 6 tahun, satu bilang 16 tahun. Satu bilang 6 tahun, satu bilang 18 tahun. Saya akan coba putarkan kepada kalian ya. Bagaimana pernyataan Zuma dengan pernyataan Zuma ya lawan Adi Hidayat. Nih, coba dengarkan ya. Coba dengarkan. Mana sih ya? Sebentar. Waduh, kalau teman-teman ya. Mana sih? Kadang-kadang videonya itu ya. Kalau dicari nggak ketemu. Tapi kalau teman-teman pasti pernah menonton itu ya. Bagaimana si Zuma bilang. Sebentar. Bentar. Kadang-kadang video ini kalau dicari nggak ketemu. Apakah ini ya? Apakah ini? Mana ya? Nggak ketemu. Kalau dicari nggak ketemu teman-teman. Tapi ada itu. Ya itulah ya. Intinya ada itu. Bagaimana saya mengeluarkan statement si Zuma mau membantah, tapi si Zuma dibantah sama Adi Hidayat. Oke, kita lanjutkan ya. Mana tadi yang si botak tadi mana tadi? Sebentar, saya kasih lihat dulu ya. Apakah dia sudah balik ke sini? Mana ya? Udah 10 menit lebih loh ini. Tadi namanya siapa teman-teman? Namanya dia tadi siapa? Joker. Oh iya, Joker. Mana Joker? Mr. Joker, di manakah kau berada? Kita masih menunggu-nunggu tidak sabar ini. Kamu ingin menunjukkan yang tadi mana? Oke, Mr. Joker tidak tampil teman-teman. Kita kasih naik saja ada sebentar ya. Taslim, coba Taslim. Ya, Taslim. Selamat malam Taslim. Iya, selamat malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Mungkin. Oke, Bang Taslim, saya mau tanya dulu, Anda Muslim ya? Muslim Bang. Oke, gimana? Anda sudah menyimak dari tadi? Bang, naik ini Bang. Baru naik ini. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Sebentar Bang aja, kasih lanjut dulu aja. Oke, baiklah kalau gitu saya turunkan dulu ya. Dia tidak nyimak teman-teman. Dia tidak nyimak. Oke, saya kasih naik ada sebentar ya. Nursid, coba Nursid. Oke, Nursid tidak nyambung. Kita kasih naik ada Erik Ranggung. Dia berharap-harap lagi nih kena koin nyasar lagi. Ya, Erik Ranggung, silakan nyalakan kamera Erik. Siapa takut? Oke. Loh, kok gelap? Gelap sih? Tanda-tanda kamu mau jadi nabi itu kalau gelap-gelap itu. Gelap sih. Apa itu? Kok gelap? Iya, itu tanda-tanda ciri-ciri kamu mau menjadi nabi. Dan nanti kalau jadi nabi jangan lupa turunkan ayat. Perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri kepadaku. Maka sesungguhnya itu adalah anugerah sungguh khusus untuk nabi. Ya, Erik. Woi, apa? Ya, coba nyalakan dulu lampumu.
Bukan lampunya lah, tapi nggak tahu sebab kenapa gelap ini. Bukan karena lampu. Baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Teman-teman, kita masih menunggu ya, Mr. Joker. Kita masih menunggu di manakah keberadaannya dia, ataukah dia? Kita masih menunggu. Coba yang tahu teman-teman Mr. Joker, coba kasih dia pesan, sudah ditunggu-tunggu nih, 10 menit loh. Dia katanya ingin menunjukkan ayat di dalam Injil di mana Tuhan Yesus berkata, inilah Maria istriku umur 3 tahun. Coba. Karena memang orang-orang Islam ini teman-teman, mereka itu sering sekali menerima informasi-informasi yang bohong, informasi-informasi yang dusta, dan mereka percaya. Yang paling parah adalah informasi yang paling menyesatkan yang diterima oleh orang-orang Islam sehingga orang Islam sesat. Itu adalah pernyataan bahwa di dalam Injil ada nubuat tentang Muhammad. Nah itulah. Katanya bahwasanya di dalam Injil itu terdapat ciri-ciri yang menyebutkan tentang Muhammad. Apa itu? Adalah tompel. Iya. Dan itu orang Muslim percaya, teman-teman. Katanya tanda kenabian itu berupa di sini, di punggung sini. Ada tahi lalat yang sebesar mangkok. Tahi lalat besar begitu ya, sebesar kupalan tangan begini. Dan dia hitam berbulu. Itulah tanda kenabian yang terdapat di dalam Injil. Dan orang Islam percaya itu. Dan itulah yang menyebabkan orang Islam sampai hari ini percaya sama Muhammad. Nah ya, padahal itu gak pernah ada. Oke, kita sambil menunggu ya. Kita masih menunggu itu. Kita kasih naik ada Hafiz. Habis orang Islam diprank sama ulamanya. Habis mereka kena prank ulama mereka. Ya Hafiz, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Hafiz, apakah Anda mendengar saya? Hafiz. Bang Idis, abang terlalu keras bang. Orang Muslim naik ke sini itu langsung setruk. Hafiz, apakah kamu mendengar saya? Macet. Oke, baik ya. Jangan abang keras-keras bang. Berikanlah mereka itu nafas sedikit bang. Janganlah begitu diskusinya. Atau teman-teman Muslim pengen ganti tema, jangan yang berat-berat bang. Gitu. Gimana? Coba kita kasih naik ada Medi Franstini. Halo Idris. Halo Mas Idris Franstini. Silakan nyalakan kamera ya. Ya kan? Sebentar ya. Tunggu sebentar. Halo Tini. Halo. Ya. Udah. Apa kabarnya Tini? Temanya yang tadi ya. Temanya yang tadi ya. Nah. Temanya yang tadi. Tono, kamu ini loh ganteng-ganteng tapi kok. Ya silakan. Kamu menyampaikan apa, Tono? Pak Tono. Anda menyebut Nabi Muhammad. Nggak kedengeran suaramu. Anda menyebut Nabi Muhammad tadi ya. Bagusin dulu perangkatmu sana. Perangkatmu seperti itu. Teman-teman sekalian, kalau mau naik, teman-teman pastikan, teman-teman sinyal kalian bagus, perangkat kalian bagus, begitu ya. Ayo, silakan, silakan. Oke, kita kasih naik ada Maman. 1, 2, 3. Oke, Maman, silakan nyalakan kamera Anda. Buat apa nyalakan kamera untuk orang yang enggak berarti begini? Kamu Muslim? Ya, Muslim. Kamu masih bangga nggak dengan keislamanmu? Iya, bangga. Nah, silakan nyalakan kamera, patahkan argumen-argumen saya. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kalau kamu, saya malu dilihat, saya nanti ketahuan kalau saya orang Islam, nah kamu di bawah. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu di bawah. Kalau kamu masih bangga, yakin dengan keislamanmu, nyalakan kamera, kita berdebat di sini. Berdebat bukan ajang hujat, berdebat aja, silakan. Berani? Ya. Dasar kamu sering berhujat Islam. Nah, ya tidur di bawah sana kalau gitu.
Sekali lagi teman-teman ya, saya informasikan. Forum ini adalah sebuah forum yang diadakan untuk merespon orang-orang Islam yang suka bahasin agama Kristen. Contohnya seperti siapa? Nih, saya kasih contohnya. Contohnya seperti orang ini. Ini satu. Nih, namanya Egy Sujana. Nih. Mengatakan 25 Desember hari mualaf. Mereka ini teman-teman orang-orang yang suka usil. Ya, usil. Padahal di dalam kalender Hijriah nggak ada itu Desember. Emang ada di kalender Islam Desember? Nggak ada. Yang ada itu Rabiul Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, itu nggak ada. Kalian Desember itu nggak ada. Gimana kalian ini? Udah saya bilang, kalian itu mau gimana pun selalu kena. Serba salah kalian itu. Mau bikin 25 Desember hari mualaf. Sementara di dalam agama Islam tidak ada bulan Desember. Oke, satu. Saya kasih contoh lagi. Kemudian saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Misalnya ini. Siapa namanya? Namanya adalah Dondi. Nih. Biar muslim-muslim yang kalau ngelihat channel ini, mungkin pertama kali baru ketemu channel ini, mereka akan marah kan. Ini orang Kristen kok mau ngomong-ngomongin agama Islam ya orang ini. Gimana nih orang ini Pak Polisi nih. Channel ini ada akibat daripada orang-orang Islam yang kerjanya bahasin agama Kristen. Contohnya ini. Siapa namanya? Namanya Dondi. Lihat di kaosnya itu. Jesus. Bawa-bawa nama Yesus untuk memberitakan Muhammad. Jadi saya membuat respon. Saya bukalah sebuah forum, ayo saya bahas agama Islam sekarang. Nah ketika saya bahas agama Islam, kamu jangan marah. Kecuali saya memfitnah Muhammad. Kalau saya memfitnah Muhammad, semua umat muslim, tolong, semua umat muslim buktikan kalau saya memfitnah Muhammad. Kalau bisa ada orang muslim membuktikan saya memfitnah Muhammad, saya terjun dari Monas. Satu orang muslim naik ke sini, buktikan bahwa saya memfitnah agama Islam. Satu saja. Apa fitnah yang saya tunjukkan terhadap agama Islam? Kita kasih naik ke Riyadh. Sudah mengatakan ya, kalau ada yang memfitnah, kalau ada yang bisa membuktikan, saya lompat dari Monas. Ya Rian, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Bang, itu ada suara berisik-berisik di belakang apa itu? Ini lagi pada nonton sama. Oke, coba dikecilkan dulu biar nggak ikut masuk ke sini. Pakai headset kalau nonton. Oke. Saya tanya dulu Bang Rian, apakah Anda seorang muslim? Ya. Oke. Sudah lama nonton Edis TV? 1 mingguan lah. 1 mingguan. Coba, ketika saya membahas agama Islam, pernahkah saya memfitnah agama Islam? Silakan. Kalau disebut memfitnah sih Bang Edis emang belum ya. Cuman Bang Edis itu terlalu apa ya? Menghina. Menghinanya gimana? Ya, Coba contoh penghinaan yang saya lakukan terhadap agama Islam. Sambil berdoa. Kadang Bang Edis sambil berdoa seperti ini. Itu udah penghinaan Bang Edis. Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? Ada Bang Edis pernah kayak gitu Bang Edis. Loh, coba kita buktikan. Baik. Ketika ada seorang ustadz membuka ceramahnya, bukankah ustadz itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa zurillah wa fajillah wa manallah. Bapak itu penghinaan Bang Edis. Sebentar. Biar Anda tahu konteksnya. Sebentar, biar Anda tahu konteksnya. Konteksnya begini. Ketika ada seorang ulama atau seorang ustadz membuka ceramahnya, Abang kalau bisa duduk dulu Bang, jangan kesana kemari, biar Abang dengar. Atau ada pencerahan nggak? Ada lightning ini Anda harus punya tim pencahayaan ini. Coba biar nggak kemana-mana, coba. Nah gitu loh, jaketmu ini mengingatkan saya pada Krishna Mukti ini. Coba, Bang, ketika seorang ustadz atau seorang ulama membuka ceramahnya, benar nggak dia mengucapkan kata-kata yang berbahasa Arab panjang-panjang lebar, semakin panjang, semakin terkesan dia pinter. Betul atau nggak itu? Iya,
Betul. Nah, pada waktu itu di dalam konteks saya ngomong itu, apa yang dia katakan itu terdengar seperti itu bagi para penonton. Kenapa penontonnya juga tidak mengerti? Makanya di telinga penonton apa yang diucapkan oleh Ustadz itu terdengar seperti itu. Amin. Maksud saya bukan mengatakan bahwa begitulah bunyinya, bukan. Maksud saya mengatakan bahwa apa yang didengar oleh penonton itu, seperti suara mesin. Nggak ada artinya. Sekarang saya tanya Anda, ketika seorang ustadz, seorang ulama membuka ceramahnya panjang seperti itu, apakah jamaahnya tahu apa yang diucapkan? Terkadang jamaah juga ada yang ngobrol ya. Enggak. Andai kata jemaahnya itu enggak ngobrol, jemaahnya itu menyimak. Waktu ustadznya ngomong, wa syukurillah, walhamdulillah, azulillah, wa ja'alamadallah, wa ja'alamadallah, amin. Apakah mereka tahu? Kalau saya bilang mereka tahu, mau gimana? Baik, kita tes. Kita ambil satu pembukaan. Biar kita nggak omong kosong ya. Ketika seorang ustadz membuka ceramahnya. Baik, kita akan bukakan salah satu contoh. Dengarkan. Ya. أهلا وسهلا في القلوب ترحب أنتم لنا نعم الرجع والمطلب أهلا وسهلا في القلوب ترحب أنتم لنا نعم الرجع والمطلب. Artinya apa? Saya tanya. Sekarang Bang Edis dengerin dulu yang saya jelasin. Udah saya bilang, setiap ustadz mau ceramah pasti begitu. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Alhamdulillah. Dengerin dulu saya. Satu kali saja. Dengar ya. Saya cerita tadi bilang bahwa Bang Edis merasa tidak kalau seperti itu, membaca doa seperti itu sudah menghina. Saya nanyanya seperti itu. Saya mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh penceramah itu terdengar di telinga pendengarnya seperti suara nggak jelas. Alhamdulillah, amin. Itu yang saya katakan maksud saya. Lantas gunanya Bang Edis di live seperti itu apa? Saya mengkritik adanya ustadz-ustadz, adanya orang-orang Islam, setiap dia mau membuka sesuatu, dia ngomong hal yang sia-sia. Nah, Bang Edis dengan cara begitu, lihat komentar, baca komentar, sama saja dengan mengompori Bang Edis. Ini di antara Bang Edis sama Islam, lihat di komentar Bang Edis, tuh baca. Oke, kalau begitu kita coba ya. Kalau begitu kita coba, dengarkan. Coba dengarkan. Innalhamdulillah. Enggak nyerita itu, Bang. Saya bisa. Artinya apa? Enggak, saya lagi nggak bicara itu ya, Bang. Saya lagi nggak bicara itu. Itu adalah pujian, Bang. Artinya apa? Artinya itu bisa jadi pembukaan bahwa bisa itu jadi. Bentar, Bang Edis bisa dengerin. Itulah yang saya bilang, Bang Rian. Itulah yang saya bilang bahwa apa yang diucapkan oleh penceramah-penceramah muslim itu tidak pun dapat dipahami oleh pendengarnya, jamaahnya itu mendengar seperti suara auzubillah. Itu bertanya kepada Bang Edis, apakah Bang Edis itu menghina? Bang Edis merasa tidak dengan omongan begitu. Apa gunanya Bang Edis? Saya mengkritik bahwasanya apa gunanya mengkritik di live itu apa biar dipuji supaya kalau ngomong itu tidak perlu mengatakan hal-hal yang jemaah sendiri nggak ngerti apa. Karena yang pertama Bang Edis itu ini setiap live habis ngomong ini pasti ada suara ketawa. Itu biar ya sudah, sekarang saya minta sama kamu, kalau begitu apa yang terdengar di telingamu ketika ada orang membuka ceramah seperti itu? Pujian terhadap Allah, pembukaan. Coba mana? Coba tunjukkan sama saya apa? Pembukaan itu banyak Bang Edis, bukan itu aja. Yang mana? Kadang kalau Jumatan. Oke, ini terakhir nih. Saya kasih satu contoh. Kalau kamu tidak bisa, saya kasih satu contoh. Kalau kamu tidak bisa menjawab, berarti kita selesai ya. Perhatikan. Nih. Nah, kok gitu Bang Edis? Bang Edis ini nggak nyambung. Yang saya cerita bukan arti Bang Edis. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, apa artinya? Itu artinya salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, sebentar. Kita ulangin ya, bentar.
Sabar. Sholawat serta salam kita. Sabar, tenang, sabar ya. Nah, Bang Edis kok gitu? Bang Edis, tenang. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ajma'in, apa artinya ajma'in? Apa? Bukannya wabihi nasta'inu ya? Ajma'in terakhir yang ajma'in apa artinya? Apa? Tidur kau di bawah sana. Udah dibilangin. Kalian itu percuma juga diomongin begitu. Waktu ceramah nggak ngerti. Aduh, dibilangin kok. Ketika saya mengatakan seperti itu konteksnya pada waktu itu saya mengkritik. Wahai ustadz-ustadz, para ulama-ulama, kalau kalian mau ngomong menyampaikan sesuatu, jangan panjang-panjang Arabnya. Karena orang pun nggak ngerti mah kamu ngomong apa. Cukup saja assalamualaikum wahai jamaah kaum muslimin wal muslimat. Itu cukup. Ngapain kamu panjang-panjangin? Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Ya, orang nggak ngerti itu maksudnya. Aduh, mana sih? Kalau kamu nggak percaya, saya tunjukkan contohnya. Memang kamu tidak akan ngerti. Ya. Oke, kita kasih naik ada, sabar ya, Umar. Ya, selamat malam Saudara Umar. Iya, baik Pak Edis. Silakan nyalakan kamera. Dan pada waktu itu lawan bicara saya mengiyakan loh. Iya, panjang-panjang pun kita nggak ngerti. Makin panjang Arabnya makin terkesan pinter. Bagaimana Bang Edis? Ya, Bang Umar, coba Bang Umar jangan kenain lampu, Bang Umar. Kalau bisa, wajah Anda kena lampu, jangan wajah saya yang kena lampu. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang Umar? Muslim ya? Iya. Oke, silakan Bang Umar. Bang Umar yang saya pertanyakan, Bang Umar. Kecil sekali suara Anda. Sebentar, oke, silakan. Ya, Bang Edis. Ya, kedengaran ya? Kedengaran, silakan. Itu kan Yesus berdoa katanya. Yesus kan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Bagaimana itu? Terangkan dulu. Itu sudah saya jelaskan berulang-ulang loh. Gimana tuh? Kata Tuhan di dalam Bible itu dari kata kurios, artinya Tuan atau Tuhan atau Rob dalam bahasa Arab. Dan Rob berdoa kepada Rob itu nggak masalah. Di dalam Al-Quran ada ayat yang seperti itu. Ya. Jadi Yesus manusia apa Tuhan? Pertanyaanmu itu sudah salah. Yesus manusia apa Tuhan? Memangnya Tuhan itu apa? Kalau menurut kamu apa Tuhan? Bukan menurut saya. Tuhan itu Tuan yang kepadanya kita tunduk, takluk, menaklukkan diri. Ya, jadi sebagai gini, buang dulu di dalam pikiranmu bahwa Tuhan itu adalah lawan kata dari manusia. Lawan kata pada manusia, terus? Kamu kan bertanya kepada saya, Yesus itu Tuhan atau manusia, betul? Betul. Seolah-olah Tuhan itu adalah lawan kata dari manusia, betul? Kenapa kamu kena pelanggaran seperti ini? Ya, terus? Coba, kamu jelaskan dulu kepada saya, kenapa kamu melawan katakan manusia itu dengan Tuhan? Iya, saya tanya, jadi Tuhan itu bukan sembahan kamu, bukan kan? Apa sembahan kamu? Oke, kamu belajar dulu. Ya, belajar dulu sana, belajar sana. Ini mumet kita ngomong orang gitu. Teman-teman sekalian, itu sudah kita bahas berulang-ulang. Orang udah bosan bahas itu, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, ketika kamu bertanya kepada saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Seolah-olah di dalam pikiran kamu bahwa Tuhan itu bertentangan dengan manusia. Aneh pertanyaanmu. Nanti saya tanya sama kamu, Robnya Yusuf itu Rob Tuhan atau manusia? Kau bingung nanti. Ya, ayo sekarang. Kita kasih naik ada D. Atep. Silakan D. Atep. Silakan D. Atep, nyalakan kamera Anda. Oke, silakan D. Atep. Muslim ya? Ya, saya udah sering nih ngobrol sama Bang Edis. Silakan, Datep. Bang Edis, saya akan jawab mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Apa itu? Jadi gini Bang Edis,
masalah tadi Nabi Muhammad nikahin umur yang 6 tahun ya. Karena dalam Al-Quran aja jangankan nikah 6 tahun gitu loh. Yang belum haid juga boleh. Menggauli pembantu atau budak-budak aja boleh gitu. Apalagi ini bukan gitu loh. Itu aja. Itu jawaban dari saya ya. Coba ini kita cari Quran yang boleh Nabi Muhammad menggauli budak-budak gitu loh. Nah, apalagi ini bukan budak dan umur 6 tahun. Itu Bang Iri jawaban saya ya. Mungkin beda dengan yang lain. Saya nggak membantah ya. Kedua, Bang Edis tahu kalau seorang raja, seorang presiden, ya, apapun yang dilakukan dia itu pasti benar. Apalagi gitu. zaman dulu ya, masa-masa belum ada DPR, belum ada pengontrol pemerintah ya. Nah itu, mungkin yang ngomong begini jarang kayak saya, Bang Edis. Pasti kan muter-muter kayak yang tadi gitu ya. Nah, saya sendiri bertanya dalam diri saya, gitu. Kenapa saya masih bertahan seperti ini? Tapi saya lihat juga seperti profesor-profesor yang pinter aja, ya seperti Quraisy Shihab, itu dia masih bertahan di Islam, padahal itu dia tahu, gitu loh. Tapi Bang Atep, Anda masih Muslim ya? Kan saya bilang tadi, orang-orang yang pinter aja masih bertahan, gitu loh. Tapi Anda bertahannya itu bertahan karena mengimani atau bertahan karena biar aja lah daripada saya capek ngurus-ngurus pindah ke agama gitu, atau gimana? Saya masih berpikir ya, katakanlah Kristen Bang Edis, itu yang dijual juga nggak jauh, surga dan neraka. Oke. Gitu loh. Baik. Itu di situ ya. Saya masih berpikir, saya ngapain sih pindah, toh sama, gitu loh. Nah, baik. Dan saya jujur aja lagi di persimpangan, jujur aja gitu. Misalnya sedang menganalisa, ya aku terima kasih ke Bang Edis. Kenapa? Saya belajar Islam dulu justru dari Bang Edis. Sekarang ini saya balik, saya belajar Kristen mungkin dengerin Yusuf PI, itu jadi saya balik Bang. Oke. Tapi di KTP ada tertulis apa Bang? Masih Islam. Masih Islam. Walaupun sebenarnya Anda sudah tidak mengimani itu lagi, Islam itu lagi. Sebenarnya gini, itu tadi masih mengimani, tapi istilahnya mungkin saya nggak full 100% seperti orang. Oke. Udah di persimpangan jalan gitulah ya? Udah di persimpangan jalan. Tapi saya terus terang aja, saya setiap malam berdoa Bang Edis. Saya bilang gini, kalau memang itu Yesus itu Tuhan saya, coba datanglah ke mimpi saya atau Allah misalnya. Tapi itu semuanya itu nggak ada. Bang, masalahnya begini Bang. Masalahnya Tuhan itu kerjanya bukan nurutin keinginan kita. Begini Bang. Saya itu mengalami apa yang Anda alami. Saya sudah mengalami apa yang Anda alami itu mungkin sekitar ya 7 tahun atau 8 tahun silam. Begini. Pertama-tama, Anda tadi mengatakan satu statement. Sama yang dijual di dalam kekristenan itu juga adalah surga dan neraka. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Yang di dalam Islam itu tidak sama seperti yang di dalam kekristenan. Coba, kira-kira begini. Yang membuat Anda berpikir atau meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian itu apa? Anda beriman nggak bahwa ada kehidupan nanti setelah orang mati? Nah itu saya juga jadi pertanyaan gitu, adanya kehidupan kembali setelah mati gitu ya, itu buat saya juga jadi pertanyaan. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan bagus yang dikaji oleh banyak orang. Karena manusia ini kan kita ini beda dengan spesies-spesies lainnya. Contoh ayam, kucing, kita beda dengan mereka, betul? Ya. Nah, kita memikirkan sesuatu yang besar, kita memikirkan sesuatu dari mana asal usul semesta alam ini? Kemana kita? Apakah kalau udah mati, apakah selesai begitu saja? Bla bla bla. Nah, orang-orang banyak yang menyimpulkan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Artinya kehidupan ini setelah mati udah selesai, seperti bagaimana kita dulu belum lahir, hilang, blank begitu saja. Nah, yang membuat saya meyakini bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Kalau saya belajar agama lain, misalnya saya belajar agama Islam, Bang. Misal saya belajar agama Islam. Nanti di dalam surga, di dalam kubur ditanyain, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Kitab sucimu apa? Terus nanti di kehidupan yang akan datang, nanti setelah kematian itu kalau barang siapa yang mati dalam keadaan berjihad, maka akan diberikan kepadanya gadis-gadis dengan payudara yang besar-besar. Itu kan janji-janji di dalam Al-Quran.
menjadi pertanyaannya begini. Iya. Dalam sejarah agama Islam yang didirikan oleh Muhammad, adakah yang sudah masuk kepada kebangkitan itu? Ada nggak orang yang ngalamin itu? Kehidupan setelah kematian? Belum. Muhammad sendiri yang menggembar-gemborkan itu, dia sampai sekarang masih di kuburan. Nah, sementara kekristenan, banyak saya melihat debat-debat antara orang-orang beragama dengan orang-orang ateis. Apa buktinya Tuhan itu ada? Ada yang bilang buktinya adalah alam semesta ini. Bagaimana ada alam semesta ini kok bisa ada? Berarti ada yang mengadakan. Itu logikanya dia, dibantah lagi sama orang ateis. Kalau begitu, berarti Tuhan juga ada yang mengadakan. Karena logika kamu, tidak mungkin sesuatu ada dari ketiadaan. Berarti menurut logikamu, Tuhan pun tidak mungkin ada sendiri. Berarti ada yang mengadakan dia. Ini debat kusir nih. Tetapi kalau jawaban saya singkat. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Makanya jantung inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Bangkitnya Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik, supranatural, hal-hal kehidupan yang akan datang, surga, itu ada karena kebangkitan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin kebangkitan Yesus itu adalah sebuah dongeng atau sebuah fairy tale, sebuah cerita-cerita fiksi omong kosong. Tetapi orang banyak mati-matian memberitakan itu. Para rasul memberitakan itu, Paulus memberitakan itu, murid-murid Yesus memberitakan itu. Dan itulah yang diberitakan di dalam Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berkata, kamu sekalian adalah saksiku melihat peristiwa ini. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan ada satu muridnya yang tidak percaya dengan hal itu. Dia menganggap itu omong kosong. Mana ada orang hidup lagi, man? Omong kosong. Namanya Toma. Toma itu bahasa Ibraninya. Atau kita kenal Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Lihat, disuruh menaruh tangannya di lambungnya dan tangannya. Kata Tuhan Yesus apa? Aku sendirilah ini. Karena kamu melihat, kamu percaya. Kalau kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Itu pesan Yesus kepada orang-orang seperti kita. Yang nggak melihat. Kalau kita melihat percaya, kata Tuhan Yesus, ya karena kamu lihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Jadi pemberitaan itu bang, yang diberitakan. Jadi Kristen itu bukan cerita omong kosong, surga, neraka nanti begini, nanti ada kehidupan yang akan datang nanti. Enggak begitu. Tetapi sudah dilakukan, sudah terlaksana oleh Yesus. Itulah yang diberitakan bang. Makanya kami orang Kristen percaya dengan hal tersebut karena nyata begitu loh. Makanya kami tidak mau mengikuti orang mati di kuburan. Yang kami ikuti itu adalah Yesus yang sudah menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kita ini kan beragama ini kan ngomongin hidup yang kekal kan. Mau Islam, mau Kristen, agama-agama lain, kita berbicara tentang itu. Begitu loh. Ini aku nanya dikit. Ya dikit nih. Coba dalam Kristen saya mau mendengar bahwa Kristen itu mendoakan semua orang. Ada doanya? Banyak bang. Kami kalau doa syafaat juga begitu. Kami berdoa bagi kesejahteraan umat manusia, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi bangsa-bangsa yang bertikai dan segala macam. Kami doa syafaat begitu. Iya, saya juga bingung gini. Orang Islam kan bilang rahmatal lil alamin katanya ya. Tapi berdoa itu hanya buat kelompok gitu loh. Nah itu juga buat saya jadi pertanyaan gitu loh. Makanya saya ingin tahu kalau doa-doa orang Kristen itu untuk semua alam, semua ini atau hanya untuk Kristen semua. Aja? Kami berdoa untuk kemaslahatan, kesejahteraan seluruh umat manusia, supaya rahmat Tuhan turun atas semesta alam, tanpa membedakan agama manapun. Kami juga mendoakan supaya orang-orang Islam juga dicelikkan mata rohaninya, supaya mereka bisa membuka mata rohaninya terhadap kebenaran, supaya mereka itu tidak anarkis terus, kerjaannya tiap hari bikin rusuh terus, demo aja kerjanya. Itu. Iya. Bang Idis pernah nggak ngomong ke orang Islam? Bang Idis kan debat sama orang Islam. Kenapa dalam Al-Quran nama-namanya itu hampir sama dengan di Bible? Seperti saya sudah menjelaskan asal-usul Al-Quran, Bang. Al-Quran itu asal-usulnya. Bukan gini. Maksud saya nanya itu jawaban dia seperti apa?
gitu. Kok namanya beraneka ragam. Sama dengan kalau Muslim saya tanya, kenapa Al-Qur'anmu banyak menyebut-nyebut yang sudah ada di dalam Injil atau Taurat? Jawabannya biasanya, oh karena itu meneruskan ajaran sebelumnya. Karena berasal dari Tuhan yang sama. Tiba-tiba langsung Tuhan yang sama. Makanya kalau saya ngobrol dengan orang Muslim, itu memang sering suka ada saklarnya, ada on-off-nya. Sebentar ngomong, Tuhannya beda, nggak sama. Nanti kalau dibilang, kenapa di dalam Al-Quran ada cerita-cerita yang sama seperti di dalam Injil? Oh itu karena Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama. Gitu. Makanya ada saklarnya. Iya. Saya tuh terus aja, ya walaupun banyak orang yang ngomong ke sampean kurang ini, saya sih setuju. Kenapa? Karena saya justru memerlukan yang itu gitu loh. Jadi yang saya tuh tidak mau yang hanya enak-enak yang didengar gitu loh. Ya, jujur aja saya juga baru sekarang mendengar bahwa Nabi itu nikahin anak umur 6 tahun itu baru sekarang aja. Dulu banyak Muslim nggak tahu itu. Ulama-ulama saya nggak pernah nerangin, nggak pernah diterangin gitu. Saya pernah ngobrol dengan dulu saya punya karyawati, pegawai perempuan, tentang dia apakah tahu siapa itu Aisyah? Karena dulu kan keluar lagu Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau main lari-lari. Nah, waktu lagu itu baru-baru viral zaman dulu, waktu zaman-zaman COVID, saya tanya, kamu tahu nggak Aisyah itu berapa dinikahi oleh Muhammad? Nggak tahu. Jadi statement Anda itu tidak mengagetkan saya bahwa 90% orang Islam nggak pernah tahu Muhammad nikahin anak kecil. Kalau tahu, bisa-bisa umat Islam tinggal 20%. Benar. Iya. Benar. Terus gini Bang Elis kan pernah berstatement, semakin orang membaca artinya Al-Quran, semakin ragu. Itu mungkin buat saya setuju, karena saya juga seperti itu. Nah, saya kenapa Bang Edi sendiri tidak mencetak Quran, tapi terjemahannya? Masalahnya sudah ada kan? Al-Qurannya. Kan sudah ada Al-Quran plus terjemahan. Bukan, jangan pakai plus. Oh, nggak ada. Saya ini masukkan ke Bang Edi saja. Dalam Quran terjemahan, itu huruf terjemahannya tuh kecil. Orang tuh jarang mau baca. Kedua, di Islam itu kan yang dibilang dapat pahala 10 kebaikan, itu pada saat baca Arabnya. Iya. Saya juga justru malah jangan orang aneh. Saya bilang, contoh gini, saya bilang. Kalau baca Al-Quran, misalnya Arabnya orang tuh mengaminin enak didengar. Ya. Tapi kalau saya baca artinya, belum tentu ngaminin. Contoh, saya bilang yang tenar di dalam Al-Qurannya itu surat yang artinya gini, yang Bang Edi sering ngomong. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepetlah jalannya, kecuali kalau dia membayar zakat. Itu kan Bang Edi ya? Ya. Nah, saya tanya, coba kalau itu yang dibunyikan, kira-kira orang mengaminkan apa enggak gitu? Ya ragu-ragu pasti. Mau ngomong amin tertahan gitu. Karena saya percaya banyak sekali orang Muslim yang mengasihi sesama manusia, banyak sekali. Dia tidak mau menjahati orang banyak. Cuman mereka tidak tahu bahwa ajaran Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Itu kenapa ya? Ya karena mereka belum tahu mereka. Saya juga bingung kenapa kok. Salah satu hadis yang paling rasis, hadis yang paling kentara sekali itu seperti pemicu untuk membantai orang-orang Yahudi, itu adalah hadis tentang tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai batu dan pohon akan berteriak kepada kaum muslimin dengan berkata, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, datanglah kemari dan bunuhlah mereka. Kecuali pohon Gorgot. Karena pohon Gorgot adalah pohon Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi sembunyi di pohon Gorgot nggak akan ngomong. Tapi kalau sembunyi di balik batu dan pohon lain, pohon tersebut dan batu tersebut akan ngomong. Bahwa di baliknya bersembunyi orang Yahudi. Itu ada ajaran seperti itu. Dan itu hadis-hadis seperti itu memang memicu kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Itu ya. Gitu. Sebenarnya kalau kata Buya Sakur gini, itu namanya Presiden Libya, itu dia tidak percaya hadis. Dan dia ngundang seluruh ulama di dunia untuk membahasnya. Iya.
dan dia mau kasih rumah, makan selama itu diskusi, tapi nggak ada yang datang. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini Bang, sebenarnya di dalam internal orang-orang Islam sendiri, mereka itu sudah meragukan hadis. Cuman mereka takut bersuara. Tetapi puji Tuhannya, di luar, Islam di luar, itu sudah berbondong-bondong meninggalkan hadis. Hadis itu udah nggak dipakai lagi. Karena mereka mengkaji hadis itu, dan isinya memang membuat Islam itu menjadi agama yang sangat memalukan. Isi hadis itu menggambarkan Muhammad sebagai sosok yang sangat luar biasa negatif. Dikatakan Muhammad itu menikahi anak kecil, dikatakan Muhammad itu ngajarin orang nyiumin batu ke Arab, diajarin Muhammad itu ngajarin penyembahan berhala, lempar-lempar batu. Di dalam Al-Quran nggak ada itu. Di dalam Al-Quran tidak ada ajaran supaya kamu harus cium-cium batu ke Arab, muter-muterin di Mekah, nggak ada. Naik haji ke Mekah juga nggak ada dalam Al-Quran. Begitu. Tapi satu statement yang bagus tadi Bang. Satu statement yang bagus tadi mengenai saya belum mau masuk Kristen karena di dalam agama Kristen itu toh juga sama, yang dijual juga adalah janji-janji surga dan neraka. Tapi saya mau bilang begini Bang. Saya pernah ngobrol dengan satu teman saya, dia seorang hamba Tuhan. Saya ngobrol begini. Kami udah ngobrol udah pada tingkat yang sangat dalam. Begini. Kita ini sebenarnya kalau misalnya dalam sebuah keraguan-raguan, kita ini ngambil saja begini, saya kasih contoh Bang. Misalnya ada sebuah pesawat yang mau jatuh. Ini pesawat udah mau jatuh nih. Kalau udah jatuh pesawat, udah pasti meninggal semua ya. Udah begitu kan, udah pasti meledak habis ya. Sekarang begini, orang-orang ateis berkata, tidak ada Tuhan. Orang-orang ateis berkata, tidak ada itu kehidupan yang akan datang. Seandainya mereka benar, ini seandainya, kita mengalah ini ya, kita nggak mau menggunakan ego kita. Kita menggunakan rumus matematika probabilitas. Seandainya memang Tuhan tidak ada setelah kita mati, maka tidak ada apa-apa. Betul? Betul nggak? Ya. Tapi seandainya Tuhan ada, mau ngomong apa kita? Artinya begini. Tahu, paham. Maksud saya begini. Artinya kita ambil satu kemungkinan yang paling aman aja. Apakah kalau kita hidup benar, apakah kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita rugi? Kan enggak. Toh firman Tuhan mengajarkan hal yang baik. Mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengajarkan untuk menolong orang lain. Kalau misalnya nanti toh kita mati nggak ada apa-apa, nggak rugi. Begitu. Kami dulu pernah ngobrol sudah sampai tahap itu. Iya. Baguslah, ntar saya pertimbangkan. Ini Bang, satu lagi yang saya berdebat sendiri dengan orang Islam ya. Cuman saya mau tanya Abang dulu. Itu para Rasul atau sahabat lah kalau dalam Islam. Kalau di Kristen dia meninggalnya pada bunuh-bunuhan nggak tuh? Bunuh-bunuhan nggak? Nggak ada. Tidak ada sesama pengikut Yesus. Yang pengikut Yesus ya, para rasul, kemudian Yohanes dengan Petrus tidak pernah baku hantam, bacok-bacokan nggak pernah. Kemudian Paulus dengan ini nggak pernah baku hantam, bacok-bacokan nggak pernah. Tetapi setelah zaman para rasul, itu di zaman abad pertengahan, abad ke-8, memang terjadi pertumpahan darah. Di dalam sejarah Kristen, itu pertumpahan darah ada. Contoh misalnya antara Kristen Protestan dengan Katolik. Pada waktu itu yang nggak setuju, wah dibakar. Ya. Kalau menyatakan satu statement, yang ini dibakar. Itu berdarah-darah, mengerikan itu sejarah kekristenan. Tetapi mereka bukan cerminan daripada ajaran Kristen. Itulah ketika agama sudah dimonopoli, sudah dikuasai oleh penguasa, sudah dipakai sebagai alat politik. Nah, bedanya dengan pengikut Muhammad, ketika Muhammad meninggal, itu para sahabatnya langsung. Yang mereka itu saling baku hantam, baku bacok. Siapa pengikut Muhammad yang saling baku bacok? Itu pengikutnya Ali bin Abu Thalib, itu baku bacok dengan pengikutnya Muawiyah. Makanya terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang pengikutnya Ali dengan pengikutnya Aisyah. Itu sesama sahabat Muhammad itu, saling baku bacok, baku bunuh.
Makanya ada 3 perang besar sepeninggal Muhammad yang dilakukan oleh sesama pengikut Muhammad sendiri. Sahabat saksi hidup Muhammad. Perang Jamal, perang Siffin, dan perang Karbala. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka saling berkasih sayang. Tapi faktanya, nggak seperti itu. Pengikut Muhammad tidak pernah saling berkasih sayang. Sepeninggal Muhammad, mereka saling baku hantam. Makanya saya bilang, Al-Quran mustahil percaya. Karena itu statement loh, itu bukan harapan. Harapan sama statement itu berbeda. Kalau harapan misalnya, jangan kamu mencuri. Nah itu kan harapan, supaya jangan mencuri. Tapi surat Al-Fat ayat 29, itu statement, pernyataan. Bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka saling berkasih sayang. Tetapi faktanya, mereka saling bunuh. Seperti itu. Itu Bang Edis kan belajar Islam ya. Itu surat At-Taubah. Itu sebenarnya maknanya sih apa, Bos? Kayaknya itu kan perang yang diceritakan gitu loh. Kira-kira surat At-Taubah itu adalah surat yang berisi seruan kepada orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai mereka membayar jizyah. Ayat itu sebenarnya dulu diterapkan untuk mengembangkan agama Islam. Tetapi karena umat Islam yang modern sekarang sudah menyadari bahwa ayat itu tidak bisa diterapkan, jadi ayat itu harus dipelintir. Tapi ada orang-orang Islam yang radikal masih menerapkan ayat itu. Iya, justru saya kan sering ngobrol ya dengan orang-orang ustadz gitu ya. Mereka tuh jarang menerangkan ayat itu, termasuk Saiful Karim ya. Nggak pernah bahas surat At-Taubah. Dan At-Taubah itu juga tidak diawali dengan bismillah. Artinya tidak dimulai dengan, kan semua ayat ada bismillahnya Bang Edis ya. Nah, At-Taubah itu nggak ada. Iya, betul. Yang saya heran, itu kiai-kiai, ulama-ulama, apalagi di TV, itu nggak pernah membahas namanya At-Taubah gitu. Iya, mengenai kata bismillah itu sendiri, di dalam satu pembukaan ayat Al-Quran, di setiap pembukaan ayat Al-Quran itu kan ada kata Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Jadi Allah itu dibuka terus dengan kata-kata pemurah dan penyayang. Tetapi di dalam At-Taubah, memang isi At-Taubah itu adalah ayat yang bantai, bunuh, bantai. Kan itu isinya At-Taubah itu. Ya kan? Peperangan isinya. Nah, kenapa tidak ada pembuka surat At-Taubah itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena isinya nanti bertentangan. Pembukanya bertentangan dengan isinya. Bagaimana mungkin Allah pemurah lagi penyayang, tapi isinya kayak begini? Nah, para pakar itu sebenarnya berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa pembukaan basmalah itu bukan bagian Al-Quran sebenarnya. Jadi Al-Quran itu dulu nggak ada itunya, nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Semua ayat Quran itu nggak ada itunya dulu. Kemudian ayat itu ditambahkan saja. Begitu. Tapi kajian-kajian seperti ini itu memang tidak diterima oleh orang-orang Islam yang awam, yang apalagi yang ngajinya cuman amin, alhamdulillah, amin. Nah itu jauh Bang, jauh itu. Cuman gitu, saya tuh kalau kayak saya banyak kritis tuh malah orang-orang dibilang saya tuh aneh gitu. Kan saya bilang saya tuh pingin nanya dan coba kita itu berpikir gitu cerdas. Sampai saya bilang gitu, tapi mereka ya gitu, malah yang dianggap aneh saya gitu. Iya, tapi pesan saya cuma satu lah Bang Atep. Pesan saya cuma satu. Pesan yang saya sampaikan apa? Gini, setelah saya membaca Al-Quran sampai habis, setelah saya membaca Alkitab sampai habis, saya simpulkan bahwa setiap manusia seharusnya meneladani Kristus, meneladani Yesus. Jadi manusia itu yang belum bisa. Nah ini, jadi standar hidup orang itu harus mengikuti Tuhan Yesus. Jadi barang siapa yang menerima Yesus sebagai suatu sosok yang kepadanya kita harus mengikuti, takluk, patuh, ngikut, itulah jalan yang benar. Sebagaimana kita harus hidup, seperti itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus hidup begini dan begitu. Itu pesan Tuhan Yesus. Hiduplah sesuai dengan apa yang kuajarkan, itu kata Tuhan Yesus. Menuruti apa yang kuperintahkan kepadanya. Kalau orang mengikuti Tuhan Yesus, dunia ini akan menjadi sorga. Sorga itu turun, hadir ke dunia ini.
Tapi kalau orang mengikuti Muhammad, ya. Kalau mengikuti Muhammad seperti itu. Jika kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Sementara apa kata Tuhan Orang Yesus? Muslim nggak tahu itu. Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tahu itu, mereka keluar dari agama Islam. Mereka nggak tahu. Jikalau seseorang meneladani Muhammad, orang akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Itu kalau dia meneladani Muhammad. Contohnya Uncup PA yang kemarin baru berangkat ke sana. Itu kan karena meneladani Rasul, meneladani Muhammad. Makanya saya bilang, seharusnya kita semua meneladani Yesus. Makanya baca biografi Yesus. Semenjak lahir sampai pada wafatnya. Dia tidak melakukan dosa. Seperti itulah seharusnya manusia hidup. Begitu. Apakah Yesus pernah membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak pernah. Dia dianiaya, dia tidak membalas. Dia membiarkan dirinya dianiaya. Di dalam Bible digambarkan, ia seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membalasnya. Tetapi pada akhirnya dia dibangkitkan. Dan kebangkitan itu menjadi satu tanda bahwa jika seseorang hidup sebagaimana Yesus hidup, maka orang tersebut pun akan dibangkitkan dan masuk hidup kepada hidup yang kekal, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa menang, saya bacakan ya, dia akan dijadikan soko guru atau ya. Jadi kekristenan itu, Bang, sebentar saya bukakan ya. Saya bukakan ayat Alkitab. Ya. Inilah perkataan Tuhan Yesus di Pulau Patmos kepada Yohanes ketika dia melihat suatu penglihatan ya. Bentar ya. Sabar. Ya, saya bukakan ya. Saya balikan. Mungkin ini terjemahannya kalau kurang enak, saya ganti terjemahan yang lain ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Nih ya, saya bacakan. Ini kata Tuhan Yesus. Barang siapa menang di sini artinya dia itu hidup sesuai dengan teladan Yesus. Dia hidup mengikuti perintah-perintah Yesus. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang akan turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Mungkin ini susah ya, kita lihat terjemahan yang mudah. Kita pakai terjemahan TSI, saya suka terjemahan TSI ini karena terjemahan sederhana Indonesia. Ini sudah pernah dilakukan seminar di gereja kami pada waktu itu, waktu mereka mempasarkan terjemahan TSI ini. Makanya kalau teman-teman mau baca Alkitab, pakai TSI ini lebih mudah. Terjemahan sederhana. Nih ya. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini, kamu akan aku jadikan seperti tiang besar di rumah Allahku. Artinya, kamu berhak tinggal di sana selama-lamanya. Dan pada dirimu, aku akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang akan turun dari surga, juga namaku sendiri. Jadi maksudnya, nama Yesus ditulis kepada dirinya, itu maksudnya, dia itu mencapai kepada hidup yang abadi itu. Jadi bahasa-bahasa dalam Bible itu memang banyak bahasa-bahasa yang metafor, karena itu bahasa-bahasa metafisik semua, yang kita sebenarnya tidak tahu persis bagaimana nanti keadaannya di sana. Intinya pesannya, makanya kemarin kan sempat heboh itu, masalah saya debat dengan diskusi Dwinatur, Tritunggal, di sana nanti begini, ada roh, ada begini. Saya mengatakan, kita sebenarnya nggak paham betul masalah begitu-begitu itu. Hal-hal yang kosmik, hal-hal yang metafisik, kita sebenarnya nggak sampai ilmu kita ke sana. Makanya pesan Tuhan Yesus itu adalah apa? Supaya kita hidup kudus, tidak bercacat celah. Makanya firman Tuhan kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan kudus dan tidak bercacat celah.
Apa pesan di dalam perjanjian baru? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu adalah umat imamat yang rajani. Begitu. Itu saja pesannya. Masalah nanti gimana di kehidupan yang akan datang, ya kita nggak tahu. Tugas kita itu saja dulu. Begitu. Meneladani Yesus. Seperti itu, Bang. Bagaimana kita harus memperlakukan manusia. Seperti itu. Memperlakukan sesama. Teman saya bilang ke saya gini, kamu tuh, Bang Idis, teman saya bilang begini, kamu itu Islam tapi rasa Kristen. Iya, ya saya bilang nggak apa-apa lah. Paling tidak saya mempelajari dulu, ya. Kan saya bilang kalau memang Yesus itu menjamah saya, ya kenapa enggak, begitu. Saya tidak, kalau kata tadi kan Buya Sakur, jangan takut murtad, itu saya setuju gitu loh, daripada selama ini nggak paham dengan saya pelajari. Cuman saya masih gimana ya Bang Enis ya, sulit lah saya omongkan lah. Bang Enis sudah paham. Pelan-pelan Bang, itu proses Bang. Pokoknya kalau Abang masih jadi Islam, Abang itu akan hidup di dalam sebuah kekang. Di dalam sebuah kekang atau beban ritual-ritual. Jadi Anda akan ini nanti jam 3, begini lagi. Jam 6 gitu lagi. Kristen nggak ada seperti itu, Bang. Itu juga saya pernah diskusi itu ya, Bang. Malah mereka itu yang ya udah kalau begitu kamu keluar dari Islam. Kan saya baru bilang begini. Dalam Quran itu di sholat itu nggak ada mengatakan neraka. Ada. Terus saya bilang gini, Nabi Muhammad itu kan punya sahabat 4 atau 5 yang kita ketahui, ya. Masa sih nggak bisa ngasih tahu cara sholat seperti apa kepada 4 orang itu? Beda-beda semua. Gitu loh. Itu sampai saya pertanyakan, iya, artinya Nabi Muhammad itu mungkin tidak ngasih contoh. Ya. Buya Sakur pernah bilang. Saya jangan-jangan. Ya, Buya Sakur pernah bilang antar mazhab. Contoh misalnya pada waktu takbiratul ihram. Ada yang bilang tangan tuh di atas begini. Ada yang bilang di bawah telinga begini. Ada yang bilang begini. Masalahnya Bang, kalau begini apa Tuhan terus lari begitu? Kalau begini Tuhannya mendekat. Kalau begini Tuhannya jauh. Apa sih memangnya kalau begini terus kenapa? Begini terus kenapa? Makanya saya bilang, di dalam Islam itu orang hidup dalam ritualisme. Dan itulah yang dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Ketika perempuan Samaria datang kepada Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu karena mereka punya dogma, menyembah Tuhan itu di Gunung Gerizim ini. Tetapi kau bangsa Yahudi mengatakan Yerusalem lah tempat menyembah. Padahal kami orang-orang Samaria berkata, tidak, menyembah Tuhan harus di Gunung Gerizim ini. Kalau orang Islam berkata, oh menyembah Tuhan harus menghadap Ka'bah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bukan seperti itu. Orang menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Makanya kamu harus begini, nggak harus begitu. Bagaimana kita membuat satu koneksi? Makanya di dalam Kristen itu ada yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Tuhan itulah yang akan menuntun orang tersebut kemana dia akan melangkah. Makanya bait Tuhan yang sejati itu bukanlah bangunan-bangunan, bukanlah di tempat ini dan di tempat itu. Tapi kalau Anda belajar agama Islam, wah bisnis. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Nah karena kata-kata ini, kata-kata pancing ini, 1000 ini, orang akhirnya nabung. Puluhan tahun berangkat ke Arab, sholat di Masjid Nabawi. Biar apa? Biar dapat pahala 1000 kali lipat. Kena prank. Iya, itu yang terjadi. Bahkan saya gini Bang Idris ya, saya kan kebetulan orang struktur bangunan ya. Saya tanya, itu panjang lebarnya Ka'bah berapa? Ya, panjang 11 katanya ya, tinggi 10. Itu tidak mungkin batu cuma nomplok Bang Edis. Itu tuh pasti dibeton, dibikin pakai tiang pancang, pakai beton, makanya ditutupin, nggak pernah dibuka. Justru kalau Bang Edis mau membuktikan, coba aja diketok gitu, apa itu berbatu, apa beton gitu loh. Ya, itu masalah Ka'bah ditentang. Ya, masalah Ka'bah itu juga sudah kita bahas Bang, sudah lama. Ka'bah itu sebenarnya itu bangunan tempat langganan banjir. Jadi Ka'bah yang sebenarnya itu sebenarnya udah nggak ada. Yang dibangun itu yaitu bikinan Jepang, made in Japan itu. Ya Ka'bah itu yang sekarang itu made in Japan. Jadi teknisi-teknisinya, drainasenya itu semua sudah didatangkan dari luar negeri. Nih ya, saya akan tunjukkan Ka'bah yang sebenarnya nih. Dari zaman dulu, dari zaman lama ke lama itu adalah tempat kubangan air. Jadi kalau saya bilang kubangan air mungkin terlalu keras, tapi emang benar gitu loh nih ya. Banyak Muslim nggak tahu itu nih. Ini Ka'bah nih. Nih,
Ini Ka'bah itu ya tempat banjir sebenarnya. Berkali-kali Ka'bah itu banjir nih. Air semua ini. Makanya kalau kita mau berpikir secara logis, bagaimana mungkin Tuhan menyuruh membangun rumahnya itu di kubangan air? Ini udah pernah saya bahas tahun yang lalu. Kita nggak perlu cerdas-cerdas amat lah. Bangunan yang nggak pernah ahli bangunan, tukang yang nggak sekolah aja, itu nggak akan mau dia mempertaruhkan reputasinya bangun di tempat gini. Nggak mau. Saya pernah membangun satu rumah, ya. Saya membangun satu rumah sekitar tahun berapa itu ya. Waktu saya membangun, tukangnya bilang, oh ini harus ditimbun dulu. Timbun katanya. Harus dikasih tanah urukan dulu, ditimbun. Kalau nggak banjir. Kalau saya paksa dia, nggak boh, tuh bangun aja. Dia nggak akan mau. Kenapa? Karena itu akan merusak reputasinya. Nama dia akan dipertaruhkan. Lebih baik saya nggak bangun itu, biar kamu kasih saya berapa. Karena apa? Karena kalau saya bangun itu, dilihat orang banjir, orang nanya nanti siapa tukangnya, si Anu, si Fulan, rusak nama saya. Makanya seorang tukang bangunan yang nggak sekolah pun, yang nggak lulus SD, tidak akan pernah mau membangun di tempat yang akan menjadi kubangan air. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang konon katanya Tuhan semesta alam menyuruh membangun rumahnya di tempat seperti ini? Langganan banjir terus ini, kubangan air ini Ka'bah ini. Tetapi apa yang ada di dalam Bible? Tuhan di dalam Bible berfirman kepada Salomo dengan melalui perantaraan para nabi, disuruh membangun di atas bukit Moria. Di atas bukit disuruh dibangun. Beda kan? Makanya dulu sejarah agama Islam itu Bang, dulu waktu Muhammad mau jadi nabi pertama kali, itu kiblatnya ke sana. Ke Yerusalem kiblatnya pertama kali. Karena Muhammad tahu memang Ka'bah itu bukan kiblat, itu tempat penyembahan berhala. Cuman akhirnya dirubahlah kiblatnya menjadi ke kiblat Mekah. Padahal sebenarnya nggak ada di dalam Al-Quran itu kiblat itu ke Mekah, nggak ada. Di dalam Al-Quran yang ada itu Baitullah. Dan Baitullah itu di mana? Kata Al-Quran. Menurut Al-Quran, Baitullah itu ada di Bakkah. Tetapi para ulama dan ustadz-ustadz merubah Bakkah itu menjadi Mekah. Di dalam Mazmur sama itu, lembah di Bakkah. Bakkah juga. Lembah Bakkah namanya. Di Bakkah. Tetapi orang-orang Islam merubah Bakkah menjadi Mekah. Saya sudah membuat tantangan setahun yang lalu, makanya 2025 ini, seluruh statement-statement saya itu saya tunggu ada muslim yang membantahnya, tapi nggak ada satupun. Kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk bahwa Baitullah itu bukan di Bakkah, tetapi di Mekah, saya lompat dari Monas. Iya, Al-Quran mengatakan itu, Baitullah itu di Bakkah. Dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Lalu dengan mereka dengan pongahnya berkata, ya Bakkah itu ya Mekah, Bakkah itu Mekah. Gitu. Makanya mereka dengan sangat mudah merubah-rubah huruf-huruf di dalam Al-Quran itu. Seperti itu. Oke, mungkin itu Bang ya, udah jam 10:30 ya. Iya, kalau ada orang mau masuk terhalang saya. Tapi nggak apa-apa lah. Berjuang Bang Edis. Ya, saya cuma berpesan semakin giat mendalami mencari kebenaran karena tugas membalikkan hati seseorang itu adalah tugas daripada roh Tuhan. Kalau roh yang daripada Tuhan itu spirit, ya energi atau kekuatan yang daripada Tuhan itu, roh Tuhan itu hinggap di hati seseorang, maka disitulah seseorang itu dikendalikan oleh Tuhan. Seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang ya, Bang Atep. Ya, oke, selamat hari Natal ya, semoga bahagia. Selamat hari Natal. Semoga kiranya dibukakan hati rohani Anda menerima kebenaran dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, terima kasih Bang Atep. Saya turunkan ya. Iya, iya. Ya teman-teman pelan-pelan ya, jangan terlalu memaksakan. Artinya sesuatu yang dipaksa, barang yang dipaksa-paksa, mateng sebelum waktunya, dipetik sebelum waktunya, itu pasti tidak bagus ya. Yang penting tugas kita itu adalah menyampaikan saja, perkara dia nanti itu adalah perkara urusan daripada Tuhan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan
fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TikTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya
mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.